Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Jambil Abdul Rafi, NPM saya 227002051, kelas B. Di sini saya akan menyampaikan kurang lebihnya materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya yaitu Parian tentang mata kuliah teknik tegangan tinggi. Eh, apakah kalian tahu teknik tegangan tinggi itu apa? Kalau kalian tidak tahu, saya akan kasih tahu. Teknik tegangan tinggi merujuk pada berbagai metode dan praktik yang digunakan untuk menangani sistem listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi, meliputi transmisi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi untuk mengurangi kehilangan energi, desain peralatan dan komponen seperti isolator dan saklar yang mampu menahan tegangan tinggi, serta pengujian dan inspeks untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem. Selain itu, teknik ini juga mencakup strategi untuk melindungi pekerja dan peralatan dari bahaya yang terkait, seperti penggunaan alat pelindung diri itu APD dan prosedur kerja aman serta aplikasi khusus di berbagai bidang termasuk industri, transportasi, dan medis yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang prinsip listrik, material, isolasi, dan praktik keamanan untuk memastikan operasi yang efisien dan aman. Eh, lalu, lalu ada definisi tegangan tinggi. Definisi tegangan tinggi adalah istilah yang merujuk pada tingkat tegangan listrik yang jauh lebih tinggi daripada tegangan standar, biasanya di atas 1000 volt. Tegangan tinggi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transmisi energi listrik, di mana tujuan utama adalah mengurangi kehilangan energi selama selama transportasi listrik dan pembangkit konsumen. Lalu ada standar tegangan umumnya di atas 20 kilovolt dengan perbedaan antar negara tidak lebih dari 20%. Lalu ada standar internasional Electrical Commission di atas 1000 volt AC atau 1200 volt DC. Lalu ada frekuensi sistem 50 Hz atau 60 Hz untuk standarisasi dan interkoneksi. Lalu ada pembangkitan tegangan tinggi AC. Pembangkitan tegangan tinggi AC adalah proses menghasilkan tegangan listrik tinggi dalam bentuk arus bolak-balik yang umumnya dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penggunaan transport untuk mengubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi melalui prinsip induksi elektromagnetik serta generator AC yang dirancang untuk menghasilkan arus bolak-balik pada tegangan tinggi dalam pembangkitan listrik besar. Lalu ada trafo uji menaikkan tegangan dari sisi primer ke sekunder, cocok untuk penguji dengan gelombang gelombang sinusoidal. Lalu ada resonansi seri menciptakan resonansi antara induktansi dan kapasitansi efisien untuk beban kapasitif. Lalu ada resonansi paralel menggunakan trafo tegangan tinggi efisien untuk penguji dengan kapasitansi besar. Lalu ada pembangkit tinggi tegangan DC dan impuls. Ya, ini sangat panjang gitu ya pembahasannya tentang pembangkit tegangan tinggi DC dan impuls eh, adalah proses untuk menghasilkan tegangan tinggi dalam bentuk arus searah dan lonjakan tegangan singkat. Tegangan tinggi DC umumnya dihasilkan melalui metode seperti penggunaan transformator,
transformator, lalu resistor yang mengubah tegangan AC menjadi DC setelah proses penyerahan, serta konverter DC 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 to DC yang meningkatkan tegangan DC dengan rangkaian rangkaian elektronik tertentu. Aplikasi tegangan tinggi DC meliputi sistem penyimpanan energi, pengujian isolasi, dan industri. Sementara itu, tegangan impuls merujuk pada lonjakan tegangan singkat yang sering digunakan dalam pengujian peralatan listrik untuk menilai ketahanan terhadap terhadap lonjakan arus. Biasanya dihasilkan oleh generator impuls seperti metode Marx Marx di mana kapasitor diisi diisi dan dilepaskan bersama untuk menciptakan lonjakan tinggi. Eh, kedua jenis kedua jenis pembangkit ini sangat sangat penting dalam industri listrik dan elektronik, baik untuk memastikan keadaan sistem maupun untuk penguji dan pengembangan teknologi baru. Ya di sini mah itu secara garis besar saja ya. Selanjutnya ada pengukuran pengukuran tegangan tinggi. Pengukuran tegangan tinggi adalah proses untuk menentukan nilai nilai tegangan listrik pada sistem atau peralatan yang beroperasi pada tegangan tinggi, umumnya di atas 1 kilovolt. Pengukuran ini memerlukan alat dan teknik khusus untuk memastikan akurasi dan keamanan. Beberapa metode dan alat umumnya digunakan dalam pengukuran tegangan tinggi meliputi ada sepakat menggunakan celah percik yang menghasilkan percikan pada tegangan puncak tertentu. Lalu ada divider menggunakan pembagian tegangan resistif atau kapasitif untuk menurunkan tegangan ke tingkat aman. Lalu eh, lalu ada kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi adalah kondisi di mana material isolasi dalam sistem listrik tidak lagi dapat mencegah aliran arus listrik sehingga menyebabkan kebocoran arus, percikan, kebocoran arus, terus percikan atau hubungan pendek. Kegagalan ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Itu. Lalu ada percepatan elektron. Elektron bebas dipercepat oleh medan listrik kuat. Ionisasi elektron bertabrakan dengan atom melepaskan lebih banyak elektron. Lalu ada efek berantai. Jumlah elektron bebas meningkat secara eksponensial. Selanjutnya, lalu ada kegagalan bahan isolasi. Kegagalan bahan isolasi, kondisi di mana material isolasi dalam sistem listrik tidak lagi mampu menahan tegangan listrik yang mengakibatkan kebocoran arus, percikan atau hubungan pendek. Lalu ada selanjutnya ada kegagalan isolasi cair. Kegagalan isolasi cair di mana kondisi cairan isolasi seperti minyak isolasi tidak tidak lagi mampu mencegah aliran aliran listrik ataupun melindungi komponen listrik dari gangguan. Kegangguan Kegagalan ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain kehadiran air atau dalam cairan isolasi dapat menurunkan resistivitasnya, menyebabkan kebocoran arus dan berpotensi mengakibatkan kegagalan sistem. Selanjutnya ada panas berlebih. Suhu yang tinggi eh, dapat menyebabkan penguapan atau perubahan fasa pada cair isolasi, mengurangi kemampuan untuk melindungi komponen listrik. Lalu ada keuntungannya, jalur tusuknya dapat sembuh sendiri karena aliran cair.
Lalu ada kerugiannya, produk pelepasan dapat merusak isolasi padat penyangga. Selanjutnya ada kegagalan isolasi padat. Kegagalan isolasi padat itu kondisi di mana material isolasi padat seperti plastik, karet, dan bahan lainnya tidak lagi mampu menahan tegangan listrik sehingga menyebabkan kebocoran arus atau hubungan pendek. Lalu ada teorinya tuh kekuatan tembus hingga 10 MV, MV sampai sentimeter. Praktik nilai lebih rendah karena kegagalan permukaan, berbagai mekanisme memerlukan kegagalan. Tuh, selanjutnya, eh oh ya ini udah terakhir ya. Lalu ada petir. Petir itu adalah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik di atmosfer. Biasanya selama badai, proses ini dimulai dengan permisahan muatan dalam awan di mana partikel air dan es bertabrakan mengakibatkan akumulasi muatan positif di bagian atas awan dan muatan negatif di bagian bawah. Ketika tegangan antara muatan ini mencapai ambang batas, terjadi pelepasan muatan yang cepat dalam bentuk kilatan cahaya yang kita sebut petir. Itu keterangannya. Lalu ada pembentukan sel badai itu eh, bukan adalah proses yang terjadi dalam atmosfer yang menghasilkan sistem cuaca yang kuat seperti badai petir. Lalu ada intensitas badai melemah di mana proses itu kekuatan dari dampak dari badai seperti badai petir atau siklon berkurang seiringnya waktu. Ya, dicukupkan sekian dari saya untuk materi tentang teknik tegangan tinggi yang saya sudah pelajari dari sebelum-sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.